pendengar Studio Mini Kairos yang dikasihi Kristus. Bacaan firman Tuhan menjadi pembelajaran bagi kita pada malam hari ini terangkat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Marilah kita berdoa sebelum firman Tuhan ini dibaca dan kita renungkan. Kita berdoa. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, karena hari ini Engkau beri bagi kami untuk menikmatinya dalam suasana damai dan harapan, sukacita dan berkat. Saat ini kami menyapa Dikau seraya memohon pertolongan Roh Kudus, memberi kekuatan dan pengharapan bagi kami ketika firman Tuhan ini dibagi kepada kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan kita berkata demikian. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauhnya bacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Studio Mini Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Penampakan Tuhan Yesus di dunia ini selama 40 hari sejak kebangkitannya hingga kenaikan ke surga. Banyak sekali peristiwa ilahi yang dilakukan Tuhan Yesus kepada para muridnya maupun kepada 500 orang di sekitar Yerusalem. Nah, saudara-saudara, tujuan penampakan itu Yesus memperlihatkan diri sebagai anak manusia yang pernah menderita. Anak domba Paskah yang dipersembahkan bagi penebusan dan penyelamatan umat manusia, supaya beroleh hidup dalam sukacita dan pengharapan. Nah, saudara-saudara, secara khusus dua ayat yang menjadi perenungan kita malam ini merupakan laporan singkat dari Yohanes tentang tanda-tanda mujizat yang belum dicatat secara lengkap pada masa penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Mengapa Yohanes muncul dengan laporan singkat ini? Karena dialah saksi mata yang saban hari mencatat pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia, termasuk kisah penampakan Yesus dan tanda-tanda mujizatnya. Nah, saudara-saudara, Yohanes mencatat bahwa sekalipun banyak tanda-tanda yang tidak tertulis, tetapi bagi Yohanes bukanlah soal tercatat atau tidak tercatat yang menjadi inti laporannya,
melainkan bagaimana kehadiran Yesus di tengah dunia ini jadi sumber inspirasi, kepercayaan, sumber inspirasi hikmat dan akal budi manusia untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup di antara manusia yang hidup dan yang mati. Sekaligus menjadi sumber keyakinan untuk hidup di dalam namanya karena iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, laporan singkat Yohanes ini memperlihatkan dua hal yang menjadi inti berita, yaitu percaya Mesias Anak Allah dan hidup di dalam namanya. Yang pertama tentang hal percaya. Saudara-saudara, percaya adalah bukti keyakinan dan budi baik untuk percaya Yesus Mesias Anak Allah yang hidup, Mesias Anak Allah yang kekal, dan Mesias yang adalah terang dunia. Jadi hal percaya itu mencakup keyakinan pribadi, keyakinan semua umat bahwa Yesus Anak Allah yang hidup itu adalah terang dunia. Saudara-saudara kita dari kaum muslim pun yakin bahwa Yesus adalah terang dunia, sebagaimana disebutkan dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih Nur Allah. Sebuah indikasi bahwa kita percaya kebangkitan Kristus, tanda kehidupan dan terang. Kita percaya bahwa salib dan kebangkitan Kristus adalah jalan hidup dan kebenaran. Demikian pula kita percaya Yesus karena Dialah Sang Penebus dan Penyelamat umat manusia. Itulah makna pertama tentang hal percaya Yesus Anak Allah yang hidup. Pokok yang kedua, hidup dalam namanya. Saudara-saudara, dalam catatan Yohanes, kebangkitan Kristus dan penampakannya merupakan tanda kegirangan iman yang mengantar kita untuk mengenal dan hidup dalam namanya. Pemahaman hidup dalam namanya identik dengan menikmati hidup ini dalam kuasanya, kasihnya, dan berkatnya. Karena itu barang siapa yang percaya kuasa kebangkitannya, pilihannya adalah hidup yang kekal. Barang siapa yang hidup di dalam kasihnya, pilihannya adalah hidup baru di dalam Kristus. Dan siapapun kita yang percaya dan hidup dalam berkatnya, pilihannya adalah menikmati sukacita dan damai sejahtera. Itulah makna dari hal kedua tentang hidup di dalam namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, malam ini kita mendapat sebuah pembelajaran tentang asas iman Kristen, tentang hal percaya dan hidup dalam namanya. Pertanyaan klasiknya, benarkah kita orang Kristen percaya kuasanya? Kalau kita percaya, jangan kita takut keadaan dunia ini. Jangan ragu dan takut penuturan lisan orang yang tidak dipertanggungjawabkan secara iman. Benarkah kita percaya dan hidup dalam kasih-Nya?
Kalau percaya, bimbinglah sesama dan orang lain untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita belajar memahami maksud Injil ini dan lakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah membatasi umatnya datang ke bait Allah, tetapi Ia mengajak setiap orang datang kepadanya, beribadah dan memuliakan namanya. Kalau kita dibatasi datang ke rumah Tuhan dan diintervensi pihak-pihak lain, kita tidak sadar bahwa sedang mengulangi fakta sejarah tentang orang Kristen mula-mula yang dikejar-kejar serdadu Romawi sehingga takut dan beribadah di kuburan dan di goa-goa tanah. Nah, hal inilah yang ditegaskan kepada kita kalau memang kita hidup dalam namanya dan percaya Allah yang hidup, maka kita lakukanlah kewajiban kita sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan dengan setia. Kiranya sapaan firman Tuhan ini menginspirasi kita untuk mencari wajah kemuliaan Allah di rumah ibadah, sambil mendengar dan percaya firman-Nya dan hidup setara dalam kuasa namanya sebagai jaminan hidup dalam suasana damai dan harapan, sukacita dan kegirangan iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Shalom, selamat malam, amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang kasih Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Ya Bapa, Tuhan di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena setiamu kami menikmati hari ini dalam sukacita dan kegirangan. Karena setiamu kami menjalani hidup ini dalam suasana damai dan harapan. Kami pun bersyukur karena di saat-saat di mana kita mendengar kebisingan masyarakat yang berbicara tentang wabah di seluruh dunia dan di Indonesia, khususnya di Papua. Anak-anak di studio Mini Kairos ini selalu memberi penghiburan, pengharapan, dan memberi catatan-catatan penting dalam pilihan-pilihan pendengar. Akhirnya memberi pengharapan, tapi juga memberi suasana sukacita bagi setiap orang di rumah masing-masing maupun di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Ya Bapa Tuhan di dalam surga, berkatilah mereka karena mereka setia mengabadikan suara tentang kuasa, suara tentang kasih, suara tentang terang bagi dunia ini melalui studio Mini Kairos setiap hari. Sekalipun mereka tidak mempunyai dukungan penuh dari semua anggota jemaat, mereka tetap bersemangat dan melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban rohani mereka. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk semua anggota jemaat Kairos, anggota jemaat di jemaat tetangga Harapan Abepura, Martin Luther Campaign, Maramba, Yotefa, dan jemaat-jemaat lain yang tidak kami sebutkan. Manakala mereka juga bosan dengan kebisingan wabah corona ini, perhadapkan mereka kepada wajah kemuliaan dan beri kepada mereka semangat iman untuk tetap percaya kepada-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga,
pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Rumah Sakit Umum Abepura, Rumah Sakit Jiwa Abepura, lembaga pemasyarakatan. Tentu mereka pun merasakan betapa kesendirian mereka di tempat peraduan masing-masing. Tuhan berilah kepada mereka kekuatan iman dan pengharapan. Mereka yang sakit, Tuhan beri kepada mereka ketabahan dan kekuatan iman. Dan terus mereka percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka melalui pelayanan para medis, dokter, mantri, suster, yang dengan leluasa bekerja melayani masyarakat yang sakit. Demikian pula mereka yang ada di rumah sakit jiwa. Tuhan beri ketabahan bagi para mantri, dokter, dan suster, supaya menghadapi saudara-saudara kami yang sakit jiwa itu di dalam pengharapan kepada Tuhan. Maka berangsur-angsur mereka menolong saudara-saudara kami untuk beroleh kekuatan dan kesembuhan. Ya Bapa Tuhan di dalam surga, mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan, Tuhan tahu dan mengenal siapa mereka di hadapan. Tuhan tolong mereka, beri penghiburan, pengharapan, kekuatan iman bagi mereka. Keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan, Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk pemerintah daerah, Provinsi Kota Jayapura. Tuhan beri kepada mereka hikmat dan akal budi, supaya mereka melakukan kewajiban-kewajiban yang memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Dan mereka mengurangi sikap dan tindakan untuk menakut-nakuti masyarakat, apalagi terjadi penembakan di beberapa tempat di Kota Jayapura. Tuhan kiranya menolong mereka-mereka ini, baik yang mengejar maupun yang ditembak, supaya mereka menyadari arti hidup mereka di hadapan Tuhan. Kita hidup untuk saling mengasihi, bukan saling membunuh. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa dan memohon kiranya Tuhan beri hikmat kepada mereka, supaya mereka melakukan pekerjaan, tugas keseharian mereka dengan rasa takut kepada Tuhan. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, demikian pula kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang hingga saat ini enggan datang ke rumah ibadah. Hari esok, Tuhan, gerakkanlah hati mereka dan mereka berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan, mencari Engkau dan beribadah kepada-Mu. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, perkembangan hari ini membuktikan bahwa beberapa negara dunia telah mencabut lockdown COVID-19. Itu pertanda bahwa Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi semua umat, sehingga tidak membiarkan umat itu berada di dalam kesia-siaan iman, tidak berada di dalam ketakutan, tetapi mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhan setia menolong mereka, mengasihi mereka, dan setia mendengar doa-doa mereka. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, inilah doa dan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong, menyertai, dan memberkati seluruh anggota-anggota jemaat-Mu, supaya mereka datang dan mencari Engkau. Kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga harus menjadi pelaku firman, supaya kami tetap percaya dan hidup di dalam nama ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat,
kami berdoa. Amin.